Aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku, ke dalam keheningan yang pernah menjadi satu-satunya temanku. Anggap saja kita sedang duduk di teras, dengan secangkir teh hangat, dan aku akan menceritakanmu sebuah kisah. Kisah tentang seorang tukang kebun, sebuah taman yang mati, dan sebuah hati yang lupa caranya bertumbuh. Ini adalah kisahku. Kamu tahu, orang-orang di luar sana mengenal namaku sebagai Adira Rahma Wijoyo. Nama yang terpahat di atas plakat gedung perusahaan. Nama yang bobotnya terasa di setiap lembar saham. Nama yang berbisik hormat di ruang-ruang rapat dewan direksi. Mereka melihat gaun rancangan desainer, mobil Eropa yang mengkilap, dan sebuah penthouse yang menatap Jakarta dari atas awan. Mereka melihat benteng kesuksesan yang kubangun di atas peninggalan Ardhan, almarhum suamiku. Mereka melihat semuanya, kecuali satu hal. Mereka tidak melihat sangkar di balik semua kemewahan itu. 3 tahun. 3 tahun sejak tawa Ardhan berhenti mengisi lorong-lorong marmer ini. Kata orang, waktu adalah penyembuh terbaik. Bagiku, waktu adalah pemahat. Ia memahat kekosongan di dalam diriku menjadi semakin dalam, semakin tajam, dan semakin nyata. Setiap pagi aku mengenakan topeng CEO yang kompeten. Dan setiap malam aku melepaskannya untuk kembali menjadi penghuni tunggal sebuah istana yang bisu. Di antara semua kemewahan yang membeku dalam waktu ini, ada satu tempat di rumah ini yang paling jujur. Taman belakang. Ah, taman itu. Dulu, itu adalah surga Ardhan. Kanvasnya. Tempat ia menumpahkan cintanya pada kehidupan di luar angka-angka dan proyek konstruksi. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, hanya untuk memastikan mawar-mawarnya mendapat cukup sinar matahari pagi. Sekarang, taman itu adalah monumen keterbengkalaian. Rumput liar tumbuh mencekik petak-petak bunga lili. Mawar-mawar yang dulu ia banggakan kini menundukkan kepala. Kelopak-kelopaknya coklat dan kering seperti surat cinta yang terlupakan. Taman itu adalah cermin yang retak dari jiwaku, dan aku benci bercermin. Selama 3 tahun, aku membiarkannya mati perlahan. Sama seperti aku membiarkan sebagian diriku ikut mati. Entah bisikan apa yang merasukiku pada suatu Selasa pagi yang kelabu. Mungkin karena aku tak sengaja menemukan sepasang sarung tangan kebun milik Ardhan di gudang, masih berdebu tanah dari sentuhan terakhirnya. Mungkin karena aku lelah melihat kematian setiap kali aku membuka tirai jendela. Apapun itu, sebuah keputusan terucap dari bibirku. Pak Budi, panggilku pada manajer rumah tangga kami. Tolong carikan saya tukang kebun. Aku memberinya satu syarat. Bukan dari perusahaan lanskap besar dengan seragam dan proposal yang mengkilap. Cari seseorang yang tangannya benar-benar mengerti tanah, bukan hanya seseorang yang menanam bunga. Dan seminggu kemudian, datanglah dia. Aska. Dia datang bukan dengan mobil box atau tim berseragam. Dia datang seorang diri, mengendarai motor tua. Penampilannya sederhana. Kemeja flanel yang warnanya sudah sedikit pudar, celana kargo, dan sepasang sepatu bot yang jelas telah melangkah di banyak tanah. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Saat Pak Budi mempersilakannya masuk, ia tidak menatap pilar-pilar marmer atau lukisan-lukisan mahal di dindingku. Matanya, yang setenang danau di pagi hari, langsung tertuju pada pintu kaca yang menghadap ke taman yang sekarat itu. Seolah, di antara semua benda mati yang berkilauan di rumahku, hanya tamanku lah yang benar-benar hidup dan sedang menjerit minta tolong kepadanya. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri di tepi taman itu selama beberapa menit dalam diam, seolah sedang berkomunikasi dengan setiap helai rumput yang layu. Lalu, ia berbalik menatapku. Ini butuh waktu, katanya, suaranya dalam dan tenang. Tanah ini perlu belajar percaya lagi. Saat itu, aku pikir dia sedang berbicara tentang taman. Ah, betapa naifnya aku. Ternyata, dia sedang berbicara tentangku. Dan itu adalah awal dari segalanya. Jadi, begitulah Aska masuk ke dalam hidupku. Bukan dengan ledakan atau suara riuh, tapi seperti embun pagi, datang dalam diam. Lalu tiba-tiba saja kamu sadar udara di sekitarmu terasa lebih sejuk dan tanah yang tadinya retak kini basah oleh harapan. Hari-hari pertamanya di taman itu adalah sebuah tarian sunyi. Aku sering mengamatinya dari jendela ruang kerjaku di lantai 2. Dengan segelas teh hangat di tangan,
Aku melihatnya bergerak. Gerakannya begitu teratur, begitu tenang. Tidak ada yang terbuang. Setiap ayunan cangkul, setiap guntingan pada ranting yang mati, semuanya memiliki tujuan. Ia seperti seorang dokter yang sedang merawat pasien yang sudah lama koma. Ada satu hal yang membuatku terpesona. Dia tidak pernah memakai sarung tangan. Tangannya yang kasar itu langsung menyentuh tanah, membelai daun-daun yang layu, seolah sedang menyalurkan energi. Suatu hari aku memberanikan diri bertanya kenapa. Dia hanya tersenyum tipis, tanpa menghentikan pekerjaannya. Bagaimana aku bisa tahu denyut nadi tanah kalau pakai penghalang? Jawabnya. Sederhana, tapi kalimat itu menamparku. Aku, Adira Rahma, yang hidup dengan begitu banyak lapisan, status, kekayaan, duka, tiba-tiba merasa telanjang di hadapan filosofi seorang tukang kebun. Perlahan, tanpa kusadari, kehadirannya di taman itu menjadi semacam detak jantung baru di rumahku yang selama ini mati suri. Keheningan di rumahku mulai berubah warna. Dari hening yang menekan dan membuat sesak, menjadi hening yang menenangkan. Aku tahu ada kehidupan lain di luar sana, di halaman rumahku sendiri. Awalnya, aku hanya berani mengamatinya dari jendela. Minggu berikutnya, aku menemukan diriku sering membawa laptop dan bekerja di teras, hanya agar bisa mendengar suara skopnya yang beradu dengan tanah atau siulan pelannya yang terbawa angin. Sampai akhirnya, pada suatu sore, aku memberanikan diri melangkah ke rumput. Aku berdiri di dekat pohon mawar peninggalan Ardhan yang kondisinya paling parah. Aska yang melihatku datang, menghentikan pekerjaannya sejenak. Mawar ini hanya perlu sedikit dipangkas, katanya, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Bagian yang kering dan mati harus dibuang, supaya energi tanamannya bisa fokus pada tunas-tunas baru. Ia mengambil guntingnya, dan dengan sangat hati-hati memotong ranting-ranting yang layu. Kres, kres. Suara itu terdengar begitu tegas, namun juga lembut. Saat itu, aku tahu dia tidak sedang berbicara tentang mawar. Dia sedang berbicara tentang duka, tentang kenangan, tentang masa lalu yang harus direlakan agar kehidupan baru bisa tumbuh. Sejak hari itu, percakapan-percakapan kecil kami mulai terjalin. Bukan obrolan basa-basi tentang cuaca, tapi obrolan tentang kenapa bunga lili lebih suka tempat teduh, atau bagaimana cara membuat tanah yang keras menjadi gembur. Dia tidak pernah mencoba masuk ke duniaku yang rumit. Justru sebaliknya, dia membuatku rindu pada dunianya. Dunia di mana kehidupan diukur dari mekarnya sekuntum bunga, bukan dari naiknya nilai saham. Dia adalah anomali yang indah dalam hidupku yang serba terstruktur. Sebuah elemen alam yang liar di tengah sangkar emasku yang geometris. Aku mulai menantikan pagi hari, hanya untuk melihatnya datang. Aku mulai betah di rumah saat akhir pekan. Sesuatu di dalam diriku yang tadinya gersang, mulai terasa basah kembali. Aku belum sadar bahwa itu adalah hatiku yang sedang disiraminya, hari demi hari. Hingga tibalah hari itu. Sore itu, langit Jakarta tampak aneh. Warnanya bukan biru, bukan pula abu-abu, tapi semacam ungu pekat yang berat, seolah langit sedang menahan napas. Udara terasa lengket dan diam, bahkan burung-burung pun berhenti berkicau. Aska seharusnya sudah bersiap-siap pulang. Tapi ia masih membenahi beberapa pot, seolah ingin memastikan semuanya aman. Aku memperhatikannya dari teras, merasakan firasat yang aneh. Aku tidak tahu, kalau beberapa jam lagi, badai yang sesungguhnya akan tiba. Badai yang bukan hanya akan merobohkan pohon, tapi juga meruntuhkan semua dinding yang selama 3 tahun ini kubangun dengan susah payah di sekeliling hatiku. Hujan pertama turun bukan seperti rintik, tapi seperti tumpahan. Seolah langit yang sedari tadi menahan beban, akhirnya menyerah. Dalam hitungan menit, hujan itu berubah menjadi amukan. Angin menderu, menggedor-gedor jendela kacaku yang tebal seakan ingin masuk. Langit yang tadi ungu pekat, kini menjadi hitam kelam, diselingi kilatan-kilatan petir yang membelah kegelapan. Aku melihat Aska berlari kecil ke teras. Pakaiannya sudah basah kuyup. Dia menatap ke arah gerbang, lalu ke jalanan yang sudah seperti sungai. Sepertinya saya harus menunggu sebentar, Bu, katanya, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Lalu, seolah drama itu belum cukup, terjadilah. Klik. Semua lampu padam. Rumahku yang megah langsung ditelan kegelapan total.
Hanya kilat di luar yang sesekali menunjukkan siluet perabotan yang terasa asing dan mengancam. Aku terkesiap, dan tanpa sadar melangkah mundur. 3 tahun aku tinggal sendiri, tapi aku tidak pernah terbiasa dengan gelap yang datang tiba-tiba. Sebentar, kataku, suaraku sedikit bergetar. Aku meraba-raba mencari ponselku, menyalakan senternya, lalu mencari lilin dan lampu darurat. Saat cahaya kecil kembali menerangi ruang tengah, aku melihat Aska masih berdiri di teras, ragu-ragu. Mustahil membiarkannya pulang dalam kondisi seperti ini. Logika dan, mungkin sesuatu yang lain, sesuatu yang belum kupahami, mengambil alih. Jangan pulang, kataku. Terlalu berbahaya. Tinggallah di sini dulu. Setidaknya sampai badainya reda dan listrik menyala. Dia menatapku sejenak, ada keraguan di matanya. Tentu saja. Aku adalah majikannya, dan ini adalah rumahku. Batasan itu terasa begitu tebal di udara. Tapi badai di luar seolah menertawakan batasan-batasan buatan manusia. Baik, Bu. Terima kasih, jawabnya akhirnya, lalu melangkah masuk. Suasana menjadi canggung. Disinilah kami, di ruang tengahku yang luas, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang cahayanya menari-nari. Di luar, dunia sedang mengamuk. Di dalam, keheningan terasa lebih pekat dari kegelapan itu sendiri. Aku membuatkan teh hangat untuk kami berdua, sekadar untuk membuat tangan kami sibuk. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Aku menatap api lilin, dan dia menatap hujan yang mengalir deras di jendela. Rumah ini, aku memulai, entah kenapa aku merasa harus bicara. Kalau sedang gelap, rasanya jadi lebih besar. Dan lebih kosong. Dia menoleh padaku. Kadang, Bu, katanya pelan. Justru di saat gelap, kita bisa melihat bintang yang tadinya tidak terlihat. Entah apa yang ada dalam kata-katanya. Entah karena badai, atau gelap, atau kehangatan teh di tanganku. Tapi bendungan yang kubangun selama 3 tahun itu mulai retak. Air mataku jatuh tanpa izin. 1 tetes, lalu 1 lagi. Aku tidak mencoba menyembunyikannya. Untuk apa? Di dalam gelap, semua topeng terasa percuma. Aku lelah, Aska, bisikku. Suaraku parau. Aku lelah menjadi Adira Wijoyo. Lelah menjadi kuat, menjadi panutan, menjadi mesin yang terus berjalan tanpa pernah istirahat. Setiap hari aku bangun, memakai baju zirahku, lalu berperang. Tapi saat malam, saat zirahnya kulepas, aku tidak menemukan siapa-siapa di dalamnya. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini museum. Setiap sudutnya menyimpan hantu kenangan Ardhan. Dan aku hanyalah penjaga museum yang kesepian. Orang-orang menatapku dengan kagum, atau kasihan. Tapi tidak ada yang benar-benar melihatku. Aku menumpahkan semuanya. Ketakutanku, kerapuhanku, rasa marahku pada takdir. Aku bercerita tentang betapa aku merindukan hal-hal kecil, dibangunkan oleh aroma kopi, atau sekadar berdebat tentang film apa yang akan ditonton. Aku menangis. Bukan tangisan seorang CEO, tapi tangisan seorang wanita yang hatinya patah dan lelah. Aska tidak memotong. Dia hanya diam, mendengarkan. Tatapannya tidak mengandung rasa kasihan, melainkan pemahaman yang dalam. Ia membiarkanku mengeluarkan semua racun yang selama ini kusimpan. Setelah tangisku reda, dan hanya isakan kecil yang tersisa, barulah ia bicara. Duka itu seperti akar pohon besar. Bu, katanya lembut. Tidak bisa dicabut paksa. Kalau dipaksa, seluruh tanah di sekitarnya akan ikut rusak. Akar itu akan selalu ada di sana. Tugas kita bukan mencabutnya. Aku menatapnya, bingung. Lalu, tugas kita adalah menanam kehidupan baru di sekeliling akar itu, lanjutnya. Bunga-bunga kecil, rumput yang hijau, perdu yang kuat. Suatu saat nanti, ibu akan melihat sebuah taman yang rimbun, dan akar itu, ia tidak hilang. Ia menjadi pondasi yang menguatkan semua kehidupan baru yang tumbuh di atasnya. Malam itu, di tengah amukan badai, aku tidak menemukan jawaban atas semua masalahku. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku menemukan seseorang yang tidak mencoba menyembuhkan lukaku, tapi mengajariku cara untuk kembali bertumbuh di sekeliling luka itu.
Kami terus berbincang hingga fajar menyingsing. Badai di luar perlahan reda, seiring dengan badai di dalam hatiku yang akhirnya menemukan ketenangannya. Saat cahaya matahari pertama menembus jendela, aku melihat Aska bukan lagi sebagai tukang kebunku. Dan aku yakin, dia pun melihatku bukan lagi sebagai majikannya. Pagi itu, saat matahari pertama menyinari taman yang porak-poranda, udara terasa begitu jernih. Aroma tanah basah dan petricor memenuhi seluruh rumah. Keheningan yang menyambut pagi itu bukan lagi keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang damai. Aku dan Aska sarapan dalam diam. Tapi ini adalah diam yang berbeda. Bukan diam yang canggung, melainkan diam yang nyaman, seolah semua yang perlu dikatakan telah terucap di tengah badai semalam. Kami hanya bertukar senyum sesekali. Saat ia pamit pulang, tatapan matanya terasa begitu hangat. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa malam itu benar-benar terjadi. Setelah hari itu, sekat tak kasat mata di antara kami runtuh. Aku tidak lagi mengamatinya dari jauh. Taman menjadi ruang favoritku. Aku sering membawa pekerjaanku ke sana, duduk di bangku sambil menjawab email, hanya untuk berada di dekatnya. Obrolan kami mengalir alami, dari hal-hal kecil tentang jenis pupuk terbaik, hingga renungan-renungan singkatnya tentang siklus kehidupan yang ia lihat pada sebatang pohon. Aku mendapati diriku tertawa. Benar-benar tertawa, hingga mataku berair. Aku lupa kapan terakhir kali aku melakukannya. Taman itu, di bawah perawatannya, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tunas-tunas baru bermunculan, kuncup-kuncup bunga mulai merekah. Dan hatiku pun merasakan hal yang sama. Aku merasa aman. Aku merasa hidup. Aku membiarkan diriku bahagia dalam gelembung kecil yang kubangun bersamanya di taman itu. Tapi, kamu tahu kan? Gelembung itu indah, tapi rapuh. Dan duniaku di luar sana penuh dengan jarum-jarum tajam. Jarum pertama datang dalam wujud Rina, sahabatku. Sahabat dalam definisi dunia sosialitaku. Tentu saja. Suatu sore, ia datang tanpa pemberitahuan, seperti biasanya. Ia menemukanku di taman, sedang tertawa lepas karena sebuah lelucon sederhana yang dilontarkan Aska tentang seekor ulat. Aku melihat tatapan matanya. Tajam, menghakimi. Setelah Aska pergi, Rina langsung melancarkan serangannya, tentu saja dengan dibungkus selapis kepedulian palsu. Adira, sayang, katanya sambil memegang lenganku. Aku senang lihat kamu bisa tertawa lagi. Sungguh. Tapi, apa kamu tidak merasa ini sedikit tidak pantas? Aku menarik lenganku. Tidak pantas bagaimana, Rin? Ayolah, Dira. Dia itu tukang kebunmu. Aku cuma khawatir. Kamu itu sedang dalam posisi rapuh. Orang sepertinya, mereka bisa melihat kesempatan. Ia merendahkan suaranya menjadi bisikan konspirasi. Aku dengar-dengar dari temanku, pria itu punya masa lalu yang kelam. Dia pernah punya usaha lanskap besar, tapi bangkrut total. Katanya dia meninggalkan banyak utang. Hati-hati, Dira. Orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Duri itu, begitu tajam dan beracun, langsung menancap tepat di jantung ketakutanku. Semua logika yang selama ini menjadi baju zirahku, kembali terpasang. CEO di dalam diriku berteriak, "Lihat, kamu terlalu naif." Janda kaya raya di dalam diriku berbisik, "Semua orang punya motif." Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua kehangatan dari malam badai itu seolah menguap, digantikan oleh hawa dingin keraguan. Apakah tawa Aska tulus? Apakah tatapan matanya yang teduh itu asli? Atau itu semua hanya topeng seorang pria yang melihat tiket emas di depannya? Kamu tahu kan rasanya? Saat hatimu mengatakan satu hal, tapi logikamu yang penuh luka dari masa lalu meneriakan hal yang sebaliknya. Aku memilih untuk mendengarkan logikaku. Aku memilih rasa aman yang menyakitkan daripada risiko untuk kembali terluka. Keesokan harinya, aku kembali menjadi Adira Wijoyo. Aku tidak lagi turun ke taman. Aku menyibukkan diri dengan rapat-rapat yang padat. Saat Aska mencoba menyapaku, aku hanya menjawab dengan anggukan singkat dan formal. Aku bisa melihat kebingungan dan luka di matanya setiap kali aku melakukannya. Kehangatan di antara kami membeku. Percakapan kami kembali menjadi percakapan antara majikan dan pekerja.
Diam yang nyaman itu kini kembali menjadi diam yang canggung dan menyakitkan. Taman di halaman rumahku semakin hari semakin indah, semakin subur, semakin hidup. Ironisnya, taman di antara hatiku dan hatinya kembali menjadi gersang. Dan kali ini, akulah yang telah meracuninya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap tatapan singkat, setiap anggukan formal di antara aku dan Aska, terasa menyakitkan. Taman itu semakin indah setiap harinya. Bunga-bunga baru mekar dalam warna-warni yang cemerlang, seolah mengejekku. Bagaimana bisa aku membiarkan kehidupan tumbuh begitu subur di tamanku, sementara aku membunuh benih yang baru saja tumbuh di antara kami? Aku kembali menjadi pengamat dari balik jendela. Melihat punggungnya yang tegap saat ia mencangkul tanah, melihat tangannya yang terampil saat ia merangkai tanaman. Tapi kini, ada rasa sesak yang luar biasa setiap kali aku melihatnya. Aku telah membangun sebuah dinding kaca yang tebal di antara kami. Aku bisa melihatnya, tapi aku tidak bisa lagi merasakan kehangatannya. Aku tahu, jauh di dalam hatiku, aku akan kehilangannya. Aku bisa melihatnya dari caranya bergerak. Tarian sunyinya kini terasa lebih cepat, lebih fokus, seolah ia sedang mengejar tenggat waktu. Siulan pelannya tidak lagi terdengar. Ia hanya bekerja, menyelesaikan misinya untuk menghidupkan kembali tamanku. Lalu hari itu pun tiba. Pagi itu, aku melihatnya bekerja untuk terakhir kalinya. Setelah semua selesai, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di tengah taman, memandang berkeliling. Ada ekspresi bangga di wajahnya, tapi juga ada selapis kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan mahakaryanya, dan kini harus meninggalkannya untuk selamanya. Ia menatap ke arah jendelaku sejenak. Aku yakin ia tahu aku di sana. Lalu ia berbalik dan berjalan keluar dari gerbang. Keluar dari hidupku. Sore itu, keheningan di rumahku terasa berbeda. Bukan lagi hening yang menenangkan, tapi hening yang memekakkan telinga. Rumah ini kembali menjadi museum yang dingin. Tidak tahan, aku akhirnya turun ke taman. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Di atas bangku kayu tempat kami pernah berbincang, tergeletak sebuah amplop putih sederhana. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tulisan tangannya rapi dan tegas, seperti karakternya. Untuk Ibu Adira. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Taman ini sudah kembali menemukan jiwanya. Semoga ia bisa memberikan keteduhan, seperti yang seharusnya. Aku harus pergi. Mohon jangan menganggap ini sebagai kesalahan Ibu. Anggap saja ini takdir alam. Aku sadar, aku adalah jenis tanaman liar yang tumbuh paling baik di tanah yang bebas dan terbuka. Sedangkan Ibu adalah mawar langka yang berharga, yang membutuhkan taman yang aman dan terlindungi. Jika tanaman liar itu tumbuh terlalu dekat, ia hanya akan dianggap sebagai hama. Dan duri-durinya, cepat atau lambat, hanya akan melukai sang mawar. Itu hal terakhir yang aku inginkan. Terima kasih untuk malam saat badai itu. Malam itu, aku tidak melihat seorang CEO atau seorang janda kaya raya. Aku hanya melihat seorang manusia yang kuat, yang sedang lupa cara merawat tamannya sendiri. Aku hanya membantu menyiramnya sedikit. Taman ini sudah kembali hidup, Bu. Sekarang, giliran pemiliknya. Hormat saya. Aska. Kertas itu jatuh dari tanganku. Udara seolah tersedot habis dari paru-paruku. Saat itulah aku mengerti. Bukan Aska yang pergi. Akulah yang mendorongnya pergi. Bukan perbedaan dunia kami yang menjadi masalah, tapi ketakutanku. Aku lebih memilih pagar yang aman daripada hutan yang bebas. Aku lebih memilih mendengarkan bisikan beracun Rina daripada suara hatiku sendiri. Di tengah taman yang sempurna itu, di bawah langit senja yang keemasan, aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. Aku tidak menangisi Ardhan. Aku tidak menangisi kesepianku. Aku menangisi kebodohanku. Menangisi keberanian yang tidak kumiliki. Menangisi seorang pria tulus yang datang untuk menyembuhkanku, namun malah kulukai dengan duri dari duniaku sendiri. Aku sendirian lagi. Tapi kali ini, rasanya jauh lebih sepi dari sebelumnya. Setelah malam itu, setelah air mataku kering di taman yang sempurna, sesuatu di dalam diriku berubah.
Rasa sakit itu tidak hilang, tapi ia bermetamorfosis. Dari duka yang melumpuhkan, menjadi energi yang mendorong. Aku tidak bisa hanya duduk di sini, meratapi kebodohanku. Aku tidak bisa membiarkan kata-kata terakhirnya yang begitu tulus menggantung di udara tanpa jawaban. Aku mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi setidaknya, aku harus mencoba. Aku harus menemukannya. Bukan untuk memintanya kembali. Bukan. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu. Aku hanya ingin menatap matanya sekali lagi dan berkata, "Kamu salah. Kamu bukan tanaman liar. Kamu adalah hal paling nyata yang pernah tumbuh di tamanku." Maka, dimulailah misi gilaku. Adira Wijoyo, sang CEO yang biasa memerintah dari balik meja mahoni, kini turun ke jalan untuk sebuah pencarian yang tidak ada di agenda rapat manapun. Langkah pertamaku adalah Pak Budi. "Pak, tolong berikan semua informasi yang Bapak punya tentang Aska," pintaku, dengan nada yang tidak menerima penolakan. Wajahnya tampak bingung, tapi ia menurut. Hasilnya? Nihil. Hanya sebuah nama agensi kecil penyalur tenaga kerja lepas dan nomor telepon yang saat ku coba hubungi, hanya terdengar nada sibuk tanpa akhir. Jalan buntu pertama. Dari agensi itu, aku berhasil mendapatkan alamat terakhirnya yang tercatat. Sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Aku bahkan tidak pernah tahu daerah itu ada. Keesokan harinya, aku mengendarai mobilku sendiri, masuk ke jalan-jalan yang semakin lama semakin sempit. Tatapan orang-orang di sepanjang jalan terasa seperti jarum. Mereka tidak melihat Adira. Mereka melihat sebuah mobil mewah yang tersesat, sebuah anomali yang mencolok di dunia mereka. Aku menemukan rumah itu. Sebuah rumah petak sederhana dengan pot-pot bunga Kamboja di depannya. Seorang ibu yang ramah keluar, menatapku dengan curiga. "Cari siapa, Mbak?" tanyanya. "Permisi, Bu. Saya mencari Pak Aska. Katanya dulu tinggal di sini." Ibu itu mengangguk. "Oh, Mas Aska. Orang baik itu. Tapi sudah lama sekali pindah, Mbak. Setahun lebih mungkin. Orangnya memang tidak banyak cerita. Setelah melunasi semua urusannya, dia pamit pergi begitu saja. Kami tidak tahu kemana." Di seberang jalan, beberapa pria di sebuah warung kopi menatapku. Aku bisa merasakan bisikan mereka. Aku, dengan tas tanganku yang harganya mungkin setara dengan sewa rumah ini setahun, adalah seorang penyusup. Aku sadar, ini adalah dunianya. Dunia yang tidak akan pernah bisa kumasuki hanya dengan uang dan kekuasaan. Jalan buntu kedua, dan yang ini terasa lebih menyesakan. Aku tidak menyerah. Selama berminggu-minggu, aku terus mencari. Menelusuri toko-toko tanaman, bertanya pada pemasok tanah, semua tempat yang mungkin pernah ia singgahi. Hasilnya sama. Aska seperti bayangan. Ia ada, tapi tak tersentuh. Akhirnya, aku melakukan hal yang paling ku ketahui, menggunakan sumber dayaku. Aku menyewa seorang penyelidik swasta. Rasanya begitu dingin dan salah, melacak pria yang telah memberiku begitu banyak kehangatan. Tapi aku sudah putus asa. Seminggu kemudian, penyelidik itu datang ke kantorku dengan sebuah map tipis. "Saya minta maaf, Bu Adira," katanya. "Orang ini seperti menghilang dari muka bumi. Tidak ada catatan digital. Tidak ada transaksi bank, tidak ada alamat baru. Dia membayar semua sisa utangnya beberapa minggu lalu secara tunai, lalu pergi tanpa jejak. Sepertinya, dia memang tidak ingin ditemukan." Kalimat terakhir itu menghantamku seperti badai. Dia tidak ingin ditemukan. Saat itulah aku berhenti. Aku duduk di kantor mewahku, menatap lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Aku gagal. Aku tidak berhasil menemukannya. Tapi anehnya, di tengah kegagalan itu, aku tidak merasa hancur. Lelah, ya. Sedih, tentu saja. Tapi ada semacam kelegaan yang aneh. Karena aku sadar, pencarian ini bukan tentang menemukan Aska. Ini adalah tentang penebusanku. Perjalanan ini memaksaku keluar dari sangkar emasku. Memaksaku melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Memaksaku menelan harga diriku dan mengakui kesalahanku. Aku mungkin tidak berhasil menemukan Aska. Tapi dalam proses pencarian itu, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri.
Diriku yang lebih berani, lebih rendah hati, dan yang akhirnya mengerti bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli atau dipaksa kembali. Aku harus belajar untuk melepaskannya. Dan itu adalah langkah pertamaku untuk benar-benar merawat tamanku sendiri. Setelah pencarian itu berakhir, aku pulang ke rumahku bukan sebagai seorang yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya selesai berperang dengan dirinya sendiri. Aku menerima kepergian Aska sebagai sebuah takdir, sebuah pelajaran yang harus kubayar mahal. Langkah pertamaku adalah membersihkan gulma di sekelilingku. Beberapa hari kemudian, Rina meneleponku, suaranya riang seperti biasa, mengajakku ke sebuah acara peragaan busana. Aku mendengarkannya bicara, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mendengar suara seorang sahabat, melainkan gema dari ketakutanku sendiri. "Rin," potongku dengan suara yang tenang dan mantap. "Aku rasa kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Aku sedang belajar merawat tamanku sendiri. Dan aku sadar, aku hanya butuh orang-orang yang mau membantuku menyiram, bukan yang diam-diam menabur racun di akarnya." Hening sejenak di seberang telepon. Lalu terdengar ia marah-marah. Aku tidak membantah. Aku hanya meletakkan telepon dengan lembut, dan merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Aku telah memangkas ranting kering pertamaku. Lalu, aku melakukan hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku pergi ke gudang, menemukan sarung tangan kebun Ardhan yang dulu menjadi pemicu semua ini. Tapi aku meletakkannya kembali. Aku berjalan ke taman dengan tangan kosong, persis seperti yang Aska lakukan. Aku berlutut di tanah. Tanah yang sama tempatnya pernah berlutut. Untuk pertama kalinya, aku merasakan teksturnya yang gembur, mencium aromanya yang basah. Aku mulai mencabuti rumput liar, merasakan kotoran menyelip di bawah kuku-kukuku yang selalu terawat sempurna. Rasanya aneh, tapi juga luar biasa nyata. Sejak hari itu, taman menjadi terapiku, menjadi gerejaku. Setiap pagi sebelum bekerja, aku menghabiskan waktu di sana. Merawat setiap kelopak bunga, menyirami setiap tunas baru. Aku belajar bahasa mereka yang sunyi. Aku belajar tentang kesabaran dari benih yang butuh waktu untuk tumbuh. Aku belajar tentang keikhlasan dari daun-daun yang harus gugur agar pohonnya tetap hidup. Aku tidak lagi mencoba mencari Aska. Aku sadar, warisan terbaik yang ia tinggalkan untukku bukanlah kenangan tentangnya, melainkan ajaran untuk menemukan kehidupan di dalam diriku sendiri. 1 tahun berlalu begitu saja. Jika kamu melihatku sekarang, mungkin kamu akan melihat Adira yang sama. Masih memimpin perusahaan, masih tinggal di rumah yang sama. Tapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan perbedaan. Ada guratan senyum yang lebih sering singgah di wajahku. Ada tatapan mata yang lebih tenang. Aku masih menghadiri rapat-rapat penting, tapi setelahnya, aku akan pulang untuk memeriksa apakah kuncup melatiku sudah mekar. Aku masih sendiri, tapi aku tidak lagi merasa kesepian. Rumahku kini dipenuhi oleh kehidupan tanaman-tanaman yang kurawat, dan tawa tulus dari segelintir sahabat sejati yang kuizinkan masuk. Sore ini, aku duduk di bangku kayu di tengah taman, persis di tempat aku menemukan suratnya. Secangkir teh hangat menemaniku. Tamanku kini rimbun dan penuh warna, buah dari kerja kerasku sendiri. Terkadang, saat angin berdesir di antara dedaunan, aku masih teringat padanya. Aku bertanya-tanya, di mana ia sekarang? Apakah ia sudah menemukan tanah bebasnya? Apakah ia sedang merawat taman lain hingga kembali hidup? Aku tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Rasa sakit karena kehilangannya sudah berubah menjadi rasa syukur yang lembut. Dia datang seperti badai, menghancurkan duniaku yang rapuh, hanya untuk memaksaku membangunnya kembali dengan pondasi yang lebih kuat. Dia adalah tukang kebun misterius yang diutus takdir untuk menyuburkan kembali hatiku yang gersang. Dan setelah memastikan tanahnya siap, dia pun pergi, membiarkanku menanam dan memanen kebahagiaanku sendiri. Aku menatap bunga mawar di hadapanku yang mekar dengan sempurna. Aku tersenyum. Aska telah pergi, tapi pelajarannya akan selamanya tumbuh di sini, di dalam diriku, di tamanku. Fiuh. Gimana, teman-teman? Jujur, setiap kali aku sampai di akhir cerita Adira dan Aska, selalu ada perasaan campur aduk. Sedih, tapi juga lega. Pahit,
tapi juga manis. Cerita mereka ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Kan? Kadang, orang yang datang dan memberikan dampak paling besar dalam hidup kita itu bukanlah orang yang ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Terkadang, mereka datang hanya sebagai, seorang tukang kebun. Seseorang yang diutus untuk membersihkan gulma di hati kita, menyiram kembali tanahnya yang kering, dan mengingatkan kita bahwa kita punya kemampuan untuk tumbuh, bahkan setelah badai terhebat sekalipun. Setelah tugasnya selesai, ia pun pergi. Dan itu tidak apa-apa. Pelajaran dari Adira ini dalam banget. Bahwa pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan tentang menemukan orang yang tepat untuk melengkapi kita, tapi tentang punya keberanian untuk merawat dan menumbuhkan taman di dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang aku pengen banget dengar dari kalian. Apa yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kisah ini? Apakah menurut kalian keputusan Aska untuk pergi itu sudah tepat? Atau kalian berharap Adira berhasil menemukannya? Coba tumpahkan semua perasaan dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku janji bakal baca satu persatu, karena aku suka banget berdiskusi sama kalian. Dan seperti biasa, kalau kamu merasa terhubung dengan cerita ini, kalau kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu, aku akan sangat berterima kasih kalau kamu mau menekan tombol like-nya. Itu seperti tepukan di bahu buatku, memberitahuku bahwa aku tidak sendirian dalam merasakan cerita ini. Tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus terhubung dan menyelami kisah-kisah lainnya bersama-sama. Oh iya, satu hal terakhir yang paling penting. Aku percaya, setiap dari kalian yang menonton ini punya cerita uniknya masing-masing. Mungkin ada yang pernah mengalami kisah kehilangan seperti Adira, atau mungkin ada yang pernah menjadi Aska bagi orang lain. Jika kamu punya pengalaman pribadi atau sebuah kisah yang ingin kamu bagikan kepada dunia, jangan ragu ya. Kamu bisa kirimkan ceritamu ke alamat email yang sudah aku cantumkan di deskripsi di bawah. Siapa tahu, ceritamu adalah cerita berikutnya yang akan kita selami bersama, dan bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang di luar sana. Baiklah, teman-teman, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktumu untuk mendengarkan. Jaga diri kalian baik-baik, dan ingat, jangan pernah lelah untuk merawat taman di dalam hatimu. Ya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ciao.